Seperti yang kita saksikan pada layar kaca Anda, Sekjen PDIP Hasto Kristianto baru saja tadi naik ke lantai 2 tempat pemeriksaan oleh KPK akan berlangsung. Mas Pras, ini kita lanjut lagi terkait dengan pemeriksaan ini, detailnya terkait dengan pemeriksaan. Ini lantai 2 tempat pemeriksaan akan berlangsung. Ini detailnya seperti apa? Di lantai 2 nanti tentu saja sudah akan dihadapkan kepada penyidik yang ditugaskan di dalam sprindik. Tentu saja salah satu penyidik yang ada dalam sprindik itu akan melakukan pemeriksaan. Pak Hasto nanti didampingi sebagai tersangka itu oleh 2 orang tadi itu ya? Sepertinya satu orang deh kalau saya, sepertinya 1 orang ya Mas, atau maksimal 2, tapi nggak akan mungkin lebih dari itu. Jadi sebenarnya ramai-ramai ini juga tidak efektif juga sebenarnya Mas Mario, karena kita sudah praktis hanya menunggu di bawah ya? Semuanya hanya akan menunggu di bawah, jadi tidak ada yang bisa masuk. Nah, di dalam ruang pemeriksaan tentu saja yang akan dilakukan oleh penyidik yang pertama adalah menanyakan biodata, apakah dalam keadaan sehat, bersedia memberikan keterangan sebagai tersangka. Oke, kalau kita lihat sebenarnya kalau pertanyaan di dalam ini tensinya lebih tinggi atau gimana sebenarnya? Sebenarnya standar-standar saja. Ya. Jadi normal-normal aja. Jadi tidak semenakutkan seperti kayak Riu dan kondisinya. Ada bantahan-bantahan itu? Tidak ada. Jadi ya karena ini lebih sebagai penyidik kan ini sebagai kewajiban ya. Jadi memang wajib diperiksa sebagai tersangka. Kalau nggak pernah diperiksa sebagai tersangka atau tidak pernah diperiksa sebagai saksi, status tersangkanya bisa gugur resikonya. Jadi mau tidak mau memang harus proses ini harus kita lewati semua, baik dari sisi penyidik maupun dari sisi tersangka. Lalu kemudian ada penasihat hukum di situ untuk menjamin hak-hak tersangka agar tidak dilakukan misalnya diminta menyampaikan sesuatu yang tidak sebenarnya. Atau dipaksa untuk mengakui sesuatu atau menyusun konstruksi memanipulasi keterangan. Itu jadi ini juga adalah tindakan-tindakan yang preventif, upaya preventif. Makanya setiap pemeriksaan tersangka itu harus ada untuk menjamin hak beliau. Ada kuasa hukum yang harus ada kuasa hukumnya. Sebagai pengawas lah ya. Sebagai pengawas. Tindak pencegahan misalkan tidak terjadi sesuatu yang di luar hak dari tersangka tersebut. Nah, itu tercatat semuanya di dalam berita acara pemeriksaan. Lagi pula juga ini juga yang harus diketahui oleh masyarakat. Ruang pemeriksaan di KPK itu dipenuhi oleh CCTV. Mas, tahan sebentar karena kita akan mendengarkan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi akan memberikan pernyataan. Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto hadir di gedung KPK diperiksa sebagai tersangka. Bahwa komitmen yang sudah berulang kali Mas Hasto sampaikan akan bersedia hadir mengikuti semua proses yang ada. Hari ini beliau menunjukkan itu. Dan juga kami berterima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah ikut mengawal proses ini. Bahwa kita ketahui ya, dari awal proses ini yang kami sampaikan nuansanya penuh dengan nuansa politik. Dan tentunya kami akan mengikuti proses yang ada dulu ini, Mas Hasto. Perkembangannya seperti apa, kami akan sampaikan kepada rekan-rekan media. Prinsipnya adalah kami taat terhadap hukum, hormat kepada hukum, dan kooperatif. Di segala sesuatunya mohon bersabar kawan-kawan, nanti kita akan update pemeriksaan. Yang mendampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail, karena hanya diperbolehkan 1 orang saja yang ikut mendampingi. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto. Dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum
advokasi dan rakyat PDI Perjuangan se-Indonesia. Jadi nanti kita akan update terus kawan-kawan. Terima kasih untuk kerjasamanya. Bang Roni tadi sempat sudah ada nggak Bang Roni? Bahwa juga Mas Hasto dengan tim kuasa hukum untuk memperkuat pemeriksaan nanti atau Perlu diketahui teman-teman bahwa yang pertama Mas Hasto Kristianto ini bukan penyelenggara negara. Yang kedua, dalam kasus Harun Masiku ini, apa yang dituduhkan kepada Mas Hasto Kristianto ini sudah diuji di persidangan melalui perkara Wahyu dan Tio yang sudah ingkrah dan juga perkara Saiful. Di dalam persidangan yang sudah diuji sampai tingkat kasasi, tidak ada satu bukti pun yang mengaitkan Mas Hasto dengan Harun Masiku. Di fakta persidangan sudah sangat jelas bahwa uang itu dari Harun Masiku. Seharusnya kita menghormati putusan pengadilan yang sudah ingkrah, dan itu harus kita hargai bersama yang sudah diputuskan oleh hakim, karena di pengadilan lah tempat kita menguji benar tidak atau fakta-fakta terkait dengan sesuatu kasus tertentu. Dan yang kedua perlu diketahui oleh kawan-kawan bahwa kami menggunakan hak hukum kami untuk mengajukan pra-peradilan. Yang Jumat kemarin kami sudah daftar dan yang akan disidangkan tanggal 21 hari Selasa. Dan kita mohon kepada penyidik KPK untuk dapat memberikan kesempatan kepada kami menggunakan hak hukum kami agar kami bisa menguji sah tidaknya status tersangka dari Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Bang, sempat ke rumah Bu Mega nggak tadi sebelum ke KPK? Dan ada pesan khusus nggak? Kami tadi kumpul di DPP PDI Perjuangan, ya. PDI Perjuangan dalam hal ini sudah berkomitmen bahwa kami taat terhadap hukum, kami taat terhadap konstitusi, dan kami akan memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum. berarti Bu Mega nanti bakal ke sini, Bang? Tidak ada yang disampaikan seperti itu. Oke, ada lagi? Dari Bu Mega ada. Ada lagi? Bang, Ada lagi? Kan hari ini dibawakan 50 kuasa hukum ya, dan Bang Roni pernah bilang ada 1000 kuasa hukum yang diambil. Karena kalau 1000 mobilnya nggak Oke, cukup. langkah hukum apa yang diambil? Ya, Hasto ditahan nanti. langkah hukum kita belum bicara ke situ. Tentunya tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa kita mengajukan pra-peradilan. Kita minta agar diberikan waktu agar kita bisa uji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto Kristianto. Bang, Bang Roni terkait penahanan ini ada persiapan dari Anda siap nggak kalau ada penahanan? Segala sesuatu memang Mas Hasto sudah sampaikan sudah siap. Dengan kepala tegap dan mulut tersenyum. Jika pada akhirnya ditahan sebagai Saya belum bisa sampaikan seperti itu. Nanti kita akan update ya. Kita akan menunggu ya. Makasih teman-teman. Teman-teman makasih. Oke? Bang, langkah Thank you. diambil kan Makasih. kemarin kan